Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam menjalani kehidupan ini setiap manusia pasti merasakan hambatan, tantangan, ujian, bahkan cobaan. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapa saja dan tidak mengenal dan melihat apapun status sosial orang tersebut, apakah dia seorang pejabat, seorang yang kaya raya, petani, dan lain sebagainya. Ketika Allah mentakdirkan mereka untuk mendapatkan ujian dan cobaan, maka berlakulah kepada seluruh manusia. Nah, pada dasarnya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada manusia secara garis besarnya ada dua macam. Ada ujian yang bersifat baik dan ada pula ujian yang bersifat buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya ayat 35. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35 ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita manusia ini dengan dua bentuk ujian. Yang pertama bersifat syarrun, bersifat buruk, dan yang kedua adalah bil khairi, bersifat kebaikan. Nah, setiap manusia ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan ujian yang bersifat buruk, maka setiap manusia pada dasarnya tidak mau menerima dan menolaknya. Tetapi ini adalah ujian dan cobaan Allah yang pasti berlaku kepada setiap manusia, cepat ataupun lambat. Dan ketika Allah menguji manusia dengan kebaikan, pada dasarnya manusia tidak ada yang menolaknya, bahkan mengejarnya. Setiap kebaikan pada hakikatnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwasanya apa saja ujian yang berbentuk syarrun, yang berbentuk keburukan, di antaranya yang disebutkan oleh pengarang adalah ujian yang berbentuk keburukan itu kafaqrin wa ghaniyin wa saqamin wa sihatin. Yang berbentuk keburukan bisa jadi adalah faqr, kefakiran atau kemiskinan, wasaqamin, ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seseorang dengan ujian sakit, atau kalau boleh kita memberikan contoh yang lebih luas adalah ujian yang berupa musibah, apakah itu kematian, kehilangan salah satu anggota keluarga, ataupun paceklik dan lain sebagainya, mewabahnya virus dan lain sebagainya, yang pada dasarnya manusia tidak suka dengan hal-hal yang bersifat keburukan itu. Intinya adalah itu merupakan bentuk cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan ujian yang kedua adalah ujian yang berbentuk kebaikan, yang kita manusia ini tidak ada yang menolaknya, bahkan mengejarnya.
Nah, ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang berbentuk kebaikan itu boleh jadi ghaniyun wasihatun, berupa ujian kekayaan, harta yang melimpah Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada seseorang. Setiap kita tidak ada yang menolak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kekayaan, tidak ada yang menolak. Tetapi pada dasarnya saudaraku, kekayaan adalah bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sehat, kesehatan. Setiap manusia pasti menginginkan kesehatan, bahkan dia rela mengorbankan apa saja yang dimilikinya untuk mendapatkan kesehatan. Nah, namun di balik kesehatan itu adalah sebenarnya Allah menitipkan cobaan dan ujian kepada seseorang. Apakah dia mampu menggunakan nikmat sehat, nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepadanya untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, memperbanyak ibadah, memperbanyak bekal selama dia diberikan kesempatan dalam menjalani hidup dan kehidupan di atas dunia ini. Nah, intinya saudaraku yang dimuliakan Allah dimanapun berada, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan hal-hal yang bersifat buruk. Tetapi ketika orang beriman diuji dengan hal-hal yang bersifat buruk, dia bersabar. Ista'inu bis-sabri was-salah. Meminta tolonglah kepada Allah dengan bersabar dan mendirikan salat, yaitu melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu dengan kebaikan, apakah itu nikmat sehat, kekayaan, ketenaran, ataupun kecerdasan, maka manusia bersyukur. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu luar biasa kepada dirinya, dia tidak bersyukur, berarti dia termasuk orang yang kufur akan nikmat Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Tetapi kalau dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Allah, dia pergunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut dengan jalan dan cara Allah sendiri. Apakah Allah akan menambah dengan lipatan ganda yang luar biasa, ataupun Allah akan memberikan keistimewaan kepada orang yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita termasuk hamba-hamba yang ketika Allah uji dengan nikmat kebaikan, kita bersyukur, dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang bersifat buruk, maka kita berusaha untuk bersabar dan selalu berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudaraku dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita, dan yang utama adalah kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.